dengan NIM 3233121043. Saya berasal dari kelas D reguler 2023. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas studi kearsipan. Di sini saya akan membuat analisis gereja HKBP Janji Angkola pada sekitar tahun 1909 dan foto gereja HKBP Janji Angkola di masa sekarang. Analisis ini tidak hanya membahas aspek fisik bangunan, tetapi juga lingkungan, arsitektur, dan dinamika sosial jemaat yang tercermin dari perubahan tersebut. Kita mulai dari foto pertama, yaitu bangunan gereja HKBP Janji Angkola Pangaluan sekitar tahun 1909. Di foto tersebut terlihat sebuah bangunan kayu sederhana dengan sistem panggung. Gereja ini berada di tengah lingkungan yang masih sangat alami, dikelilingi pepohonan besar dan lahan yang masih belum banyak digarap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa itu, wilayah Janji Angkola belum atau masih berada pada tahap awal perkembangan permukiman. Gereja ini menjadi pusat kehidupan rohani sekaligus sistem kehidupan pendidikan dan modernitas di tengah masyarakat pedesaan. Pada foto tersebut, tampak 4 orang berdiri di atas teras depan gereja. Meskipun identitas mereka tidak tercatat, analisis visual dapat memberikan konteks historis. Posisi mereka berada tepat di pintu masuk pada bagian beranda menara, menunjukkan bahwa kemungkinan besar mereka memegang peran penting dalam kehidupan jemaat pada masa itu. Mereka bisa saja merupakan guru huria, sintua, atau tokoh masyarakat yang berperan dalam pembangunan gereja. Penampilan mereka berbusana rapi dengan pose formal, mencerminkan bahwa momen pemotretan tersebut bukan hanya sekedar dokumentasi, tetapi sebuah perayaan atau penanda tonggak sejarah bagi jemaat. Dengan kata lain, kehadiran 4 orang ini memperkuat interpretasi bahwa gereja berfungsi sebagai pusat organisasi sosial dan bukan hanya tempat ibadah. Nah, sekarang kita bahas tentang analisis bangunan lama. Struktur panggung menjelaskan adaptasi terhadap lingkungan tropis, yaitu mengurangi kelembapan, menjauhkan lantai dari binatang tanah, dan memperpanjang usia kayu. Menara segi 8 di bagian depan, meski tidak besar, berfungsi sebagai simbol visual religius yang sekaligus mengarahkan fokus umat. Arsitektur keseluruhan merepresentasikan gaya gereja misi Protestan awal, yang dimana sederhana, fungsional, dan mengutamakan ruang ibadah dibanding ornamen. Kini kita beralih pada analisis bangunan gereja pada masa sekarang. Foto menunjukkan sebuah bangunan yang sudah jauh berkembang dari bentuk awalnya. Secara keseluruhan, transformasi ini mencerminkan bukan hanya renovasi fisik, tetapi juga pertumbuhan sosial, ekonomi, dan spiritual jemaat. Pertama, kita melihat bahwa ukuran bangunan modern jauh lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dan kebutuhan ruang yang lebih besar untuk kegiatan ibadah dan perayaan gerejawi. Atap gereja juga menggunakan seng merah yang jauh lebih kuat dibandingkan atap sirap pada bangunan lama. Pilihan ini tidak hanya estetis tetapi juga fungsional, yang lebih tahan terhadap hujan tropis dan membutuhkan sedikit perawatan. Kemudian, menara gereja juga mengalami perkembangan yang signifikan. Menara ini kini berbentuk struktur tinggi dengan wajah arsitektur yang lebih jelas, seolah menjadi penanda visual yang menunjukkan eksistensi gereja sebagai pusat komunitas. Tepat di belakang menara utama terlihat menara kayu lama yang masih dipertahankan. Keberadaan 2 menara dalam satu area memperlihatkan lapisan sejarah yang hidup, bukan sekadar mengganti bangunan lama, melainkan merawat unsur tradisi di tengah modernisasi. Selanjutnya kita melihat ornamen bangunan. Meskipun tampil sederhana, terdapat sentuhan motif dan elemen dekoratif yang menunjukkan perkembangan estetika jemaat. Penggunaan warna kontras pada pintu dan kusen dan rangka bangunan menjelaskan identitas visual gereja.
Jendela memanjang dengan bentuk lengkung juga menunjukkan pengaruh arsitektur gereja Eropa yang merasuk ke dalam pembangunan gereja-gereja HKBP pada abad ke-20. Halaman depan gereja tampak luas dan berfungsi sebagai ruang sosial terbuka. Dalam foto terlihat umat berkumpul dengan tenda besar yang dipasang untuk acara gerejawi. Ini mengonfirmasikan bahwa gereja bukan sekedar tempat liturgi formal, tetapi juga arena interaksi sosial, pesta adat, dan juga pertemuan komunitas. Kehadiran banyak kursi dan dekorasi acara menandakan gereja aktif, hidup, dan menjadi pusat kegiatan masyarakat setempat. Dari sisi struktur bangunan, fondasi kini dibangun dengan batu dan semen dengan ketahanan jangka panjang, menggantikan sistem panggung kayu yang digunakan pada tahun 1909. Perubahan material ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan cara masyarakat memakai permanensi. Gereja sekarang dirancang untuk bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa dari seluruh analisis yang dapat disimpulkan bahwa wujud fisik gereja telah berubah secara signifikan, tetapi identitas jemaat dan fungsi sosialnya tetap sama. Bangunan kayu tahun 1909 memang tidak bertahan sebagai struktur, namun nilai sejarahnya hidup melalui gereja yang berdiri sekarang dan melalui perjalanan umat yang merawatnya dari generasi ke generasi. Demikian video analisis saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan sekian dan terima kasih.